Luar biasa Pak Wamenko, anak-anak di sini semangat sekali Pak Wamenko ya. Dan Betul. tadi diberikan, ini di belakang kita ada alat-alat olahraga ya Pak Wamenko ya. Ada bola futsal, ada voli, dan juga ada perlengkapan untuk bulu tangkis ya Pak. Karena mereka sudah punya lapangan futsal yang sangat bagus, kan luar biasa. Anytime mereka bisa main di sini. Ya. Kelihatannya memang itu satu hal penting ya, Jenderal Pak Wamenko, bagaimana kemudian anak-anak yang ada dalam konsep boarding school ini, olahraga juga menjadi satu hal yang barangkali memang penting untuk mereka miliki fasilitasnya dan untuk menumbuh kembangkan bakat dan minatnya. Ya betul Bro Abraham, kita tahu olahraga itu kan membangkitkan sportivitas dan juga kerjasama. Tahu kemampuan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan. Karena kalau kita berbicara olahraga, katakan futsal ya, ada penjaga gawang, ada yang bertahan, ada yang menyerang, dan mereka harus dalam satu tim ya. Tidak boleh ada yang terlambat, dan itu sistem itu yang harus mereka juga bangun dalam kehidupan sehari-hari. Melihat berbagai titik dan fasilitas yang ada di sini. Kita tadi lihat ada ruang perpustakaan, kemudian ada tempat kesehatan, kemudian ada ruang bimbingan, dan ini sarana olahraga. Tapi yang saya highlight adalah bagaimana kemudian Pak Wamenko meng-highlight mengenai karakter, pembinaan karakter dalam sekolah rakyat. Mengapa poin itu penting untuk ditekankan? Karakter ini penting karena tadi saya katakan banyak definisi tentang karakter. Kalau orang politik mendivisikan karakter seperti orang politik, sosial demikian, psikologi juga demikian. Tetapi saya sampaikan ke anak-anak sekolah rakyat 10 ini, saya sampaikan apa sih karakter? Karakter awalnya datang dari pemikiran. Jadi saya katakan, tanamkan pemikiran, Anda akan menuai tindakan. Tanamkan tindakan, Anda akan menuai kebiasaan. Tanamkan kebiasaan akan menuai karakter. Dan tanamkan karakter, Anda akan menentukan nasib sendiri. Artinya apa? Karakter itu datang dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, kebiasaan. Nah, artinya ke boarding school ini itu yang paling penting. Mereka dibiasakan dengan hal-hal yang positif. Contoh, mereka harus bangun jam pagi. Harus ada kebersamaan. Nggak bakalan satu masih tidur, yang lain sudah apel. Dan ada kepedulian antara satu yang lain. Ya, itu otomatis terbangun. Saya katakan kalau umpamanya mereka mungkin ada yang tidur, ada yang jaga juga. Kalau ada katakan mungkin ngigau dan lain, mereka bangunkan. Waktunya bangun untuk senam pagi, mereka akan bangun. Waktunya sholat, mereka akan saling. Artinya kepedulian antara siswa ini sangat penting. Itulah awal terbentuknya jiwa Korsa dan pembentukan dari karakter. Mengapa ini begitu penting Pak Wamenko? Karena barangkali dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan juga sudah mencermati atau barangkali punya data dan risetnya. Apa sih masalah terbesar di generasi muda apabila tidak ditumbuh kembangkan cinta tanah air sejak dini di tempat yang dinamakan sekolah rakyat sesuai dengan visi dan cita-cita dari Pak Prabowo selaku orang nomor 1 Republik ini? Sebenarnya kita nggak usah riset ya. Kita lihat aja output dari SMA Nusantara, SMA TN. Terutama yang ada sekarang, Magelang, kemudian baru dibentuk di Cimahi, dan ada juga di Malang. Pak Prabowo sangat care, sangat peduli terhadap pendidikan berkualitas ini. Sehingga beliau bangun, insya Allah nanti di tiap-tiap kabupaten kota akan dibangun. Kenapa? Yaitu basicnya adalah pembangunan karakter. Dan sudah dibuktikan SMA TN. SMA TN dalam waktu 22 tahun, coba lihat. Sudah ada yang menjadi Menko. Betul. Jenderal bintang 2, menteri berapa. Itu artinya mereka jiwa Korsa, mereka bukan terbentuk dikatakan di pendidikan tinggi, tetapi justru yang terbangun. Sekolah yang memiliki boarding school, sekolah berasrama begitu. Katakan ya, yang terbentuk mereka dari SMA TN. Jiwa Korsa ini kuat. Dan kelebihan dari SMA TN ini ada keluarga orang tua pun terlibat dalamnya.
Nah itulah suatu contoh di mana pentingnya ini. Jadi pelibatan pamong, ikatan dengan mantan-mantan siswanya bagus, mereka dengan orang tua bagus, mereka dengan yang dididik juga bagus itu, dan mereka punya jiwa kors yang bagus, sudah terbukti. Jadi kita nggak usah lihat riset, tapi tadi saya sampaikan Ibu Kepala Sekolah sekali-sekali bisa melihat SMA TN di Magelang karena itu yang sudah berjalan. Oke, cita-citanya kan terlalu besar sebenarnya ya Pak Wamenko. Ya kita berharap seperti Taruna Nusantara lah begitu. Tapi prakteknya kan sekolah rakyat ini pun sebetulnya masih ada beberapa catatan-catatan dan evaluasi seiring berjalannya begitu ya Pak ya. Kami mendengar bahwa tidak sedikit guru yang mengundurkan diri Pak. Ada hampir 140 orang. Kami juga mendengar ada siswa-siswi yang juga mengundurkan diri. Ada problema apa di sana? Sebenarnya itu suatu hal yang lumrah ya. Saat ada tuntutan kinerja kepada mereka. Ya. Anak-anak ini tentunya ya kita tidak mungkin proses seleksi mereka tidak sampai umpamanya ada tes psikologi ya. Apakah mereka orang-orang tipikal dari homesick, kangen rumah, kangen orang tua. Ya kita nggak bisa saat itu. Sehingga mereka juga dalam bagaimana mereka orang tua mereka merasa adalah ibu gurunya, saudara-saudaranya, teman-teman ini. Itu yang harus terbangun. Nah, ada kalanya yang di luar katakan di luar ini tidak terpantau, ya seleksi alam yang akan menentukan bahwa dia tidak secara psikologis memang dia tidak siap. Seleksi ini kan tidak menuju ke situ. Kalau umpamanya kami di Akmil ya ada tes psikologi, ada ini ya. Jadi itulah yang mungkin jadi hambatan dan itu saya pikir nggak ada masalah. Itu proses alam yang memang harus dilewati termasuk guru-gurunya karena mungkin ada kepentingan lain dan di sini ya ibu guru, pak guru itu dituntut waktu lebih banyak untuk mengabdi kepada anak-anak didik ini. Iya, kami dengar ada masalah soal jarak dengan kediaman mereka, domisili mereka, dan mereka harus bekerja di tempat-tempat yang terluar dan sebagainya. Itu salah satu problema, termasuk juga status dan juga kesejahteraan. Itu persoalan yang nampaknya harus segera diselesaikan. Nah itu bagian yang harus dievaluasi. Sebenarnya boarding school ini apa bedanya sih dengan pesantren? Sama, hanya pendekatan yang berbeda gitu loh. Pesantren juga melakukan sama, mereka juga kangen sama orang tua. Kalau dikatakan, saya tanya kepada ibu guru, apakah mereka nonton TV? Ya tidak. Apakah di pesantren nonton TV? Ya tidak juga. Dibatasi ya penggunaan dibatasi gadget ya? Itu karena memang ada sesuatu yang harus dibentuk ya. Karena adakahnya mereka dikasih komputer, tapi komputer itu bisa macam-macam dampaknya ya. Nah itu juga bagian dari proses bagaimana membatasi. Tetapi mereka juga tidak boleh ketinggalan informasi di luar. Gitu. Untuk pendidikan cinta tanah air sendiri, apa yang Bapak tekankan dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan untuk memastikan bahwa mereka di sini semua cinta tanah air, Pak? Ini mengingat kita juga di bulan kemerdekaan, Pak Wamenko. Ya tentunya dalam suasana sekarang kita bangun nasionalisme. Ya, nasionalisme harus terbangun dalam segala sikap dan tindak tanduk kita. Itu nasionalisme. Penghormatan kepada bendera merah putih, tentu. Penghargaan kepada kawan-kawan itu bagian dari itu. Termasuk ya mungkin salah satu nasional. Apakah kita menggunakan produk-produk dalam negeri itu juga suatu bentuk nasionalisme kekinian. Artinya nasionalisme kekinian itu tidak bisa lagi kita rasakan nasionalisme saat perjuangan kemerdekaan kita sudah berubah. Anak-anak muda di luaran sudah akrab dengan gadget yang itu pengaruhnya sangat luar biasa. Tapi harus tertanam nasionalisme di situ. Tapi tentu Bapak juga mendengar narasi yang beredar luas. Termasuk barangkali Bapak juga mendengar informasi mengenai ada bendera One Piece itu Pak, yang sedang ramai menjadi perbincangan Pak. Bahwa kita punya penghormatan kepada bendera merah putih jangan disamakan atau malah di bawah dari bendera One Piece.